Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadejah seimulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah akhlak mulia. Dan di dalam kesabaran ada kemampuan untuk memaafkan orang lain. Karena sesungguhnya tidak gampang memaafkan orang lain. Butuh persiapan mental, butuh persiapan rohani, butuh kebersihan hati. Orang yang mempunyai kelapangan dada, berlapang dada, akan mudah untuk memaafkan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain atau yang dianggap salah. Karena pada hakikatnya tidak seluruh kesalahan orang lain itu benar-benar salah, tetapi barangkali itu menurut anggapan kita saja yang kelihatannya atau tampak salah. Dan orang yang salah sekalipun perlu untuk dimaafkan. Karena memaafkan itu merupakan sifat mulia. Orang yang bisa membalas tetapi memaafkan, maka orang itu mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadejah seimulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Agama memberikan penekanan yang lebih kepada memaafkan dibandingkan dengan minta maaf. Kita lebih didorong untuk memaafkan daripada meminta maaf. Bukan berarti bahwa meminta maaf itu tidak perlu. Orang meminta maaf perlu. Orang memaafkan lebih perlu lagi. Karena itu agama mendorongnya untuk supaya orang bisa memaafkan. Salah satu tanda orang memaafkan itu adalah melupakan. Agak susah untuk dipahami ketika orang memaafkan tapi masih mengingat-ingat. Jadi sekali lagi dikatakan memaafkan kalau orang itu melupakan kesalahan yang pernah diperbuat orang kepadanya. Bahkan salah satu sifat, salah satu ciri, salah satu alamat atau tanda orang yang bertakwa adalah kemampuan untuk memaafkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran
Surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat lapang maupun sempit. Dan orang yang menahan amarah. Serta orang yang memaafkan manusia. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai perbuatan yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apakah tanggal tua, apakah tanggal muda mampu menafkahkan hartanya di jalan Allah? Termasuk di dalamnya berinfak, bersedekah, dan seterusnya perkara-perkara yang sunat. Artinya bahwa perkara-perkara yang sunat dilakukan, apalagi perkara yang wajib seperti zakat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian menahan marah. Orang yang menahan marah berarti memfilter setan agar tidak masuk ke dalam dirinya melewati pintu amarah tersebut. Orang berpuasa memfilter setan memasuki dirinya melalui jalan darah. Karena ketika orang berpuasa maka jalan darahnya sempit atau dipersempit. Dan amarah memfilter masuknya setan ke dalam diri kita, karena amarah itu merupakan pintu-pintu di antara pintu-pintu masuknya setan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Para taretan sadaya seimbul yagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat-sifat dari orang yang bertakwa itu adalah memaafkan manusia, memaafkan orang lain. Bukan hanya orang Islam yang dimaafkan, tetapi orang di luar Islam apabila berbuat dolim kepadanya juga dimaafkan. Wal 'afina 'anil nas. 'Anil nas, manusia. Dan dari sinilah kemudian berkembang konsep persaudaraan sesama muslim. Persaudaraan sesama bangsa, sesama anak bangsa. Persaudaraan antar manusia.
Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadejeh si mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Dari konsep memaafkan itu kemudian berkembang menjadi konsep ukhuwah Islamiyah, kemudian berkembang lagi menjadi konsep ukhuwah watoniyah, dan konsep persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basyariyah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tetapi sesungguhnya memang orang yang mampu melakukan pemaafan itu adalah orang yang mulia. Dan itu ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan kita. Rasulullah adalah contoh teladan kita. Rasulullah adalah seorang yang mempunyai akhlak yang paling mulia, sehingga Allah sendiri memujinya di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadejeh si mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tidak gampang kita bisa memaafkan orang lain kecuali kita mempunyai dasar-dasar hati yang lapang, mempunyai rohani yang bersih. Dan itu bisa kita latih, apalagi di bulan puasa ini. Kita mencoba setiap malam untuk selalu memaafkan orang lain yang kita anggap berbuat salah kepada kita. Sebelum tidur kita maafkan mereka-mereka itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didekati orang Badui, kemudian orang Badui itu minta sesuatu dengan cara yang kasar, memegang baju Rasulullah dan ditariknya, wahai Rasulullah, berikan harta Allah kepada saya. Rasulullah tidak marah, tetapi bahkan beliau menyuruh sahabat untuk memberikan sesuatu kepada orang tersebut, orang Badui tersebut. Walaupun kulit leher Rasulullah memerah karena bajunya ditarik dengan kasar, Rasulullah tidak marah. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Wa man 'afa wa aslaha ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Perbuatan salah harus dibalas dengan perbuatan salah yang setara, yang semisal. Atau balasan orang-orang yang berbuat salah adalah
perbuatan salah yang semisal. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Tetapi barang siapa yang memaafkan, waman afa wa aslaha, dan berbuat baik, ajruhu 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah. Pada hakikatnya semua pahala berasal dari sisi Allah, tetapi ini ketika dinisbatkan kepada nama Allah, maka pahala orang memaafkan itu istimewa. Sama dengan atau sepengertian dengan pahala puasa. As-saumu li wa ana azzi, begitu kata hadis. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Di zaman Rasulullah, dan ini melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan bahwa ketika para sahabat, dan tentu dia sendiri duduk bersama Rasulullah di sebuah majelis ketika menjelang sholat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebentar lagi akan muncul penduduk surga. Para sahabat ingin tahu siapa orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Maka muncullah seorang sahabat yang tidak begitu dikenal, sahabat Ansor. Dia masuk ruangan itu dengan jenggot yang masih basah, tersisa air wudhu, dan di tangannya memegang sandal. Dan pada hari kedua, ketika dalam situasi dan kondisi yang sama, Rasulullah mengulangi lagi sabdanya, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Dan yang muncul adalah orang seperti kemarin. Besoknya lagi ketika dalam situasi dan kondisi yang sama, Rasulullah bersabda lagi, akan muncul sebentar lagi penghuni surga. Dan yang muncul adalah orang itu juga. Maka salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amru bin As sangat penasaran, ingin tahu apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Amalan apa yang khusus yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka dia cepat lari memburu orang tersebut, seraya mengatakan, wahai saudara, saya ingin menginap di rumah saudara kalau saudara tidak keberatan, karena saya sedang mempunyai konflik dengan orang tua saya. Itu kalau saudara mengizinkan. Maka orang tersebut mengatakan, tentu saja saya mengizinkan, monggo silakan. Maka menginaplah Abdullah bin Amr bin As di rumah orang tersebut selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu beliau, sahabat Abdullah, memperhatikan amalan apa yang khusus yang dikerjakan oleh orang itu. Tetapi beliau tidak menemukannya. Orang itu mengamalkan atau melakukan amalan-amalan yang standar saja.
Kalau waktunya sholat, dia pergi sholat. Kalau sholat sunat, ya sholat sunat. Hanya ketika bangun dari tidur beliau sholat fajar, sholat sunat fajar. Kemudian beliau berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang termasuk standar saja. Terdorong oleh rasa penasarannya, maka Abdullah bin Amr bin As mendekati orang tersebut, kemudian menjelaskan bahwa, maaf saudara, sebenarnya saya tidak ada konflik dengan orang tua saya. Saya hanya ingin menginap di rumah saudara, ingin tahu amal apa yang saudara kerjakan, karena 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW bersabda bahwa akan muncul seorang penghuni surga dan yang muncul adalah saudara. Maka orang tersebut dengan jujur tentunya menjelaskan bahwa tidak, saya tidak mempunyai amalan-amalan yang khusus, ya. Amalan-amalan yang saya lakukan ya yang seperti saudara lihat ketika saudara berada di rumah saya. Tetapi ada satu yang barangkali saudara tidak tahu karena memang tidak tampak, ialah bahwa saya sebelum tidur saya selalu memaafkan seluruh orang muslim yang pernah berbuat salah kepada saya atau yang saya rasakan berbuat salah kepada saya. Jadi saya memaafkan mereka seluruhnya, kemudian saya tidur. Masyarul muslimin rahimakumullah, peristiwa yang dituturkan oleh Anas bin Malik ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya pahala orang yang memaafkan kesalahan orang lain, terutama kesalahan sesama muslim. Tidak membawa dendam dalam tidur, tidak membawa sakit hati dalam tidur sehingga muncul dalam mimpi, seperti teori psikoanalisisnya Sigmund Freud. Jadi kita tidak bermimpi dengan mimpi-mimpi yang jelek karena didorong oleh dendam di bawah sadar kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya mulia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memaafkan dan bisa berlapang dada terhadap kesalahan orang lain, kesalahan keluarga kita, kesalahan kerabat kita, kesalahan tetangga kita, kesalahan rekan sekerja kita, dan seterusnya, yang merupakan sesuatu kesalahan yang atau paling tidak yang kita anggap salah. Semuanya kita maafkan sehingga hati kita bersih, bisa terbersihkan dengan cara itu. Dan di dalam bulan puasa ini saatnya lah untuk kita melatih, sehingga setiap malam kita ingat-ingat untuk memaafkan kepada mereka-mereka yang berbuat salah kepada kita. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita bersama, puasa Ramadan kita bersama, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga derajat kita dinaikkan oleh Allah, dan semoga
kita mendapatkan pahala yang tidak terhingga dari Allah. Di samping pahala memaafkan tadi. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita, karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah. Dan semua amal yang kita perbuat atau kita jalankan atau kita jalani tidak lebih merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatiannya, atas perhatiannya pun sampai agi matur sekalangkong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.